Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 6, hari ini kita akan belajar IPA. Kita akan mempelajari bab 3, materi penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi ini dapat kalian lihat pada bab 3, halaman 33 sampai dengan 45. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan memberikan ilustrasi tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Anak-anakku, kita tahu bahwa jika tumbuhan diberikan air terlalu banyak, biasanya dia akan membusuk. Terlalu sering disiram, biasanya tumbuhan akan mati. Begitu pula tumbuhan jika tidak disiram atau dia kekeringan, dia juga akan mati. Tapi tidak demikian dengan tumbuhan teratai dan kaktus. Tumbuhan teratai justru hidup di dalam air. Tumbuhan kaktus justru hidup di padang pasir atau di tempat yang sangat kering. Demikian pula ada hewan yang hidup di daerah yang sangat dingin, bahkan bersalju. Misalnya saja beruang kutub atau penguin. Juga ada hewan yang hidupnya di gurun, di padang pasir, yaitu unta. Nah, kenapa mereka, tumbuhan dan hewan tersebut bisa hidup di tempat yang demikian? Itulah yang disebut penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, materi ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Silakan kalian simak. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita akan membahas 1. Pengertian adaptasi, 2. Tujuan adaptasi, 3. Adaptasi hewan, 4. Adaptasi tumbuhan. Baiklah, yang pertama, penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya ini dikenal dengan istilah adaptasi. Adaptasi berarti penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, apa tujuan adaptasi? Tujuannya ada 3, yaitu untuk memperoleh makan, untuk mempertahankan diri dari musuh, untuk melestarikan keturunan agar tetap lestari. Sekarang kita akan melihat yang ketiga, adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Hewan bisa beradaptasi untuk memperoleh makan, misalnya melalui adaptasi bentuk mulut. Nah, ini bisa kita lihat pada bentuk mulut serangga. Contoh, misalnya pada bentuk mulut nyamuk. Nyamuk mempunyai bentuk mulut adalah penusuk dan penghisap. Tapi kupu-kupu mempunyai bentuk mulut penghisap, karena dia menghisap nektar atau madu bunga. Kemudian lalat mempunyai bentuk mulut penjilat. Nah, bentuk mulut yang seperti ini karena mereka beradaptasi untuk bisa memperoleh makan. Ketika kita melihat bentuk paruh dan kaki burung, kita juga bisa menyaksikan bahwa paruh burung berbeda-beda. Ada yang paruhnya pendek, ada yang paruhnya kecil dan runcing, ada yang paruhnya melengkung. Nah, paruh itu sesuai dengan cara mereka memperoleh makan. Misalnya kalian bisa lihat pada paruh burung kolibri. Burung kolibri bentuk paruhnya adalah panjang, kecil, dan runcing karena dia memakan madu bunga. Sedangkan bentuk paruh burung elang, dia melengkung dan tajam karena dia memakan daging. Untuk bentuk kaki, kita bisa melihat bahwa kaki bebek
kaki angsa dia berselaput. Kenapa? Karena tempat tinggalnya adalah berupa lumpur atau air. Namun bagi burung pelatuk, kakinya mempunyai 4 jari, 2 jari ke depan, 2 jari ke belakang, digunakan untuk memanjat. Nah, sekarang kita lihat bentuk gigi. Hewan pemakan tumbuhan mempunyai gigi yang sangat berbeda dengan hewan pemakan daging. Misalnya, harimau mempunyai bentuk gigi taring yang runcing karena dia pemakan daging, merupakan hewan buas atau kita sering sebut karnivora. Tapi untuk kambing, kerbau, jerapah, dia memiliki gigi geraham yang sangat kokoh, yang sangat kuat karena dia pemakan tumbuhan. Gigi gerahamnya digunakan untuk mengunyah dan menggilas makanannya, yaitu berupa tumbuhan. Kemudian ada lagi hewan pemakan segala, seperti kera atau monyet. Dia memakan segala. Karena pemakan segala, maka giginya bervariasi, yaitu ada gigi taring, ada gigi geraham, dan ada gigi seri. Demikianlah semua bentuk ini disebut bentuk mulut, yaitu yang berguna untuk memperoleh makanan. Yang kedua, hewan itu beradaptasi untuk mempertahankan dirinya dari musuh dengan cara kamuflase, mimikri, autotomi, kelenjar bau, bisa dan sengat, berpura-pura mati. Bisa kalian lihat di kitab kalian, misalnya untuk kamuflase dengan mimikri ini hampir mirip. Ya, kita lihat untuk autotomi ini biasanya dilakukan oleh cecak dan kadal. Autotomi berarti memutuskan ekor. Cecak dan kadal ketika diserang oleh musuh, dia memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Kelenjar bau kita tahu ada hewan yang mengeluarkan bau, misalnya walang sangit. Ada hewan yang mengeluarkan racun, ya, bisa ular yang berbisa, juga bisa terdapat pada kalajengking dan lipan. Kemudian ada hewan yang berpura-pura mati, yaitu kumbang. Kemudian yang ketiga adalah hewan itu beradaptasi terhadap kondisi yang sangat ekstrim. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, ada hewan tertentu yang bisa hidup di daerah dingin, bahkan bersalju, yaitu di daerah kutub. Contohnya adalah beruang atau penguin. Kenapa dia bisa hidup di tempat yang ekstrim tersebut? Karena dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu dengan memiliki lemak yang sangat banyak di bawah kulitnya. Nah, lemak inilah yang membuat tubuhnya selalu hangat. Kemudian hewan yang tinggal di gurun pasir, misalnya unta. Unta ini bisa bertahan hidup di gurun karena bentuk penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Banyak sekali penyesuaian dirinya, bisa kalian lihat misalnya pada punuk. Punuk unta itu menyimpan lemak yang sangat banyak. Kemudian usus unta beda dengan usus hewan lain, dia lebih panjang. Karena itu dia mampu menyimpan air yang sangat banyak. Bayangkan, unta itu ketika dia meminum, sekali minum, dia mampu meminum sebanyak lebih kurang 30 liter air. Nah, air yang dia minum ini akan disimpan, nanti akan digunakan sedikit demi sedikit ketika dalam perjalanan. Misalnya unta seringkali digunakan untuk mengangkut barang bepergian sebagai kendaraan. Nah, ketika dia tidak menemukan lagi air, dia masih bisa tetap hidup karena di dalam tubuhnya banyak menyimpan air. Mampu tidak minum lebih kurang sampai 8 hari.
Kemudian belum lagi kulitnya yang tebal, di tempat-tempat tertentu kulitnya tebal, sehingga dia dapat beristirahat tanpa harus tersengat oleh panasnya pasir di gurun. Dia bisa beristirahat karena di bagian-bagian lututnya, di bagian-bagian lainnya ada beberapa tempat yang kulitnya lebih tebal. Belum lagi selaput matanya, dia bisa menutup sehingga ketika ada badai pasir, matanya bisa tertutup tapi tetap bisa melihat. Nah, demikianlah adaptasi yang dapat dilakukan oleh hewan. Terakhir, yang keempat adalah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, tumbuhan bisa beradaptasi dengan habitatnya. Misalnya, pada tumbuhan teratai dan eceng gondok. Teratai dan eceng gondok, dia tempat tinggalnya atau habitatnya adalah air. Dia bisa beradaptasi dengan air dan tidak bisa membusuk. Karena pertama, teratai memiliki daun yang sangat lebar. Daunnya tipis. Dan dengan daun yang lebar dan tipis itu, maka mempercepat penguapan. Walaupun sebanyak apapun air yang dia terima, namun air itu cepat diuapkan ke atas. Eceng gondok, dia juga hidup di air. Namun dia mempunyai ciri bagian batangnya menggelembung. Menggelembung itu mengandung rongga udara. Sehingga eceng gondok tetap bisa hidup di air. Daunnya juga lebar dan akarnya berserabut sehingga bisa menjadi eceng gondok juga hidup di air. Dia mempunyai ciri batangnya berongga, daunnya juga cukup lebar, dan akarnya berserabut untuk menjaga keseimbangan sehingga eceng gondok ini tidak terbalik di dalam air. Kemudian kantung semar. Kantung semar ini adalah tumbuhan disebut tumbuhan insektivora, pemakan serangga, terutama lalat. Dia memakan lalat untuk mencukupi kebutuhan nitrogen karena lingkungan tempat dia tinggal adalah lingkungan yang kekurangan nitrogen, sehingga dia peroleh nitrogen itu dari lalat yang ia tangkap atau yang terperangkap di kantung semar. Sama dengan kantung semar, Venus atau tumbuhan flytrap ini juga disebut tumbuhan insektivora, pemakan serangga. Dengan cara mengatupkan daunnya, maka serangga terperangkap, dia mendapatkan makanannya berupa lalat. Lalat mengandung banyak nitrogen, sehingga kebutuhan nitrogennya terpenuhi, walaupun lingkungannya kekurangan nitrogen. Terakhir, atau masih ada beberapa, kaktus, yaitu tumbuhan yang hidupnya di tempat yang tandus. Dia bisa hidup di tempat yang tandus karena tubuhnya atau bagian batangnya banyak menyimpan air. Daunnya kecil seperti duri. Dengan daun yang kecil itu mengurangi penguapan. Dengan batang yang mengandung air, maka itu sebagai cadangan air yang tersimpan di tubuhnya. Kemudian akarnya pun panjang, sehingga dia mencari sumber air sampai ke tempat yang jauh. Untuk pohon bakau, dia hidup di pinggir pantai yang berlumpur berair. Nah, akarnya adalah akar tunjang. Untuk pohon jati, dia bisa merontokkan daunnya ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba, pohon jati ini meranggas atau dia merontokkan daunnya dengan tujuan mengurangi penguapan, sehingga dia tidak perlu membutuhkan air yang banyak karena dia sudah merontokkan daunnya.
Nah, nanti ketika sudah musim hujan, tumbuhan pohon jati ini akan kembali bersemi, memiliki daun yang banyak. Yang kedua, adaptasi tumbuhan adalah untuk melindungi diri. Melindungi diri dari lingkungan, melindungi diri dari musuh. Misalnya, dia memiliki duri. Contoh, pohon mawar berduri. Kemudian, pohon durian berduri. Nanas berduri. Jadi ada tumbuhan yang berduri baik di batangnya atau di bagian buahnya untuk melindungi agar buahnya atau daunnya tidak diserang oleh musuh, tidak dimakan oleh hewan lain. Kemudian ada juga tumbuhan yang melindungi dirinya dengan racun. Misalnya ada tumbuhan tertentu yang beracun. Contoh, pohon bambu. Dia memiliki bulu racun yang gatalnya sangat menyengat. Atau pohon kecubung. Ada juga pohon jarak hutan, buahnya sangat beracun. Nah, dengan racun itu, maka dia dapat melindungi dirinya, melindungi buahnya, melindungi daunnya dari serangan musuh, sehingga dia tidak terganggu dan dapat melestarikan keturunannya, sehingga dia tidak punah. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara mengatupkan daun. Ini terjadi diantaranya pada pohon duri atau putri malu. Pohon putri malu jika tersentuh, maka dia akan segera mengatupkan daunnya. Nah, daun yang mengatup akan terlihat seperti pohon yang sudah layu. Karena di bagian bawah daun putri malu itu warnanya lebih pucat daripada bagian permukaan daun. Ketika dia mengatupkan daun, maka yang terlihat adalah daun itu seperti layu. Dan hewan-hewan tertentu tidak suka dengan tumbuhan yang sudah layu. Demikianlah bahwa hewan dan tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan dari Ibu. Dari penjelasan ini dapat kalian simpulkan tentang arti adaptasi. Kita ulang. Arti adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan adaptasi ada 3, yaitu untuk memperoleh makan, untuk mempertahankan diri dari musuh, untuk melestarikan keturunan. Kemudian adaptasi pada hewan dan adaptasi pada tumbuhan, silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya contoh lain yang sudah Ibu sebutkan. Kalian perbanyak perbendaharaan kalian membaca kitab dan membaca sumber dari yang lain. Demikian, semoga pelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.